Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sejaka Marapurna, peserta Latsar CPNS Golongan 3, Angkatan 27 Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Berikut saya akan memaparkan hasil analisis saya tugas tentang manajemen ASN, yaitu tentang disiplin PNS. Disiplin PNS adalah kesanggupan pegawai negeri sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar akan dijatuhi hukuman disiplin. Nah, kecenderungan yang terjadi di lapangan terkait dengan kedisiplinan pegawai yang sering kita temui di lingkungan kita menunjukkan adanya berbagai persoalan kedisiplinan. Persoalan-persoalan tersebut ialah belum semua pegawai bekerja secara optimal. Masih adanya beberapa pegawai yang santai pada saat jam kerja. Adanya pegawai yang datang dan pulang tidak tepat waktu. Adanya pegawai yang tidak mentaati prosedur kerja, memanfaatkan work from home yang tidak sesuai aturan, sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah. Berikut artikel Kemenpan RB bak-bakan soal kedisiplinan PNS selama pandemi COVID-19. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Cahyokumolo menegaskan bahwa penegakan disiplin bagi aparatur sipil negara di instansi pemerintah dilakukan secara terus-menerus, termasuk saat pandemi COVID-19 ini. Penegasan tersebut tercantum dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2021 tentang penegakan disiplin pegawai ASN di lingkungan instansi pemerintah. Kenapa pelanggaran disiplin PNS itu terjadi? Itu semua disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, rendahnya moral atau mental PNS, pola karir yang tidak sehat, manajemen buruk, lemahnya waskat, pelanggaran tidak ditindak tegas, krisis keteladanan, tidak adanya motivasi dalam bekerja, dan tidak dipahaminya peraturan disiplin PNS. Jadi PNS itu harus punya rasa disiplin yang tinggi. Yang pertama, memiliki rasa kesadaran akan tugas kita sebagai ASN. Selanjutnya, memiliki motivasi, semangat dalam bekerja. Kemudian, memiliki keteladanan dalam bekerja. Dan yang terakhir yaitu mengetahui peraturan apa yang menjadi tugas kita dan apa yang menjadi larangan kita. Bagaimana kita bisa melayani masyarakat kalau kita sendiri tidak disiplin? Nah, apa aja kewajiban dan larangan PNS yang harus kita patuhi? Itu semua terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Ada tentang kewajiban dan larangan kita selaku ASN. Makanya ada yang namanya disiplin PNS, yaitu kesanggupan kita untuk mentaati kewajiban dan larangan dalam peraturan perundang-undangan yang jika dilanggar akan dijatuhi hukuman disiplin. Nah, selanjutnya di pasal 3 ada 17 kewajiban yang harus dipenuhi. Dimulai yang pertama itu mengucapkan sumpah atau janji PNS dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan pemerintah, dan seterusnya. Kemudian, di pasal 4 berisi larangan untuk PNS. Sudah tentu kita tidak boleh menyalahgunakan wewenang dan hal yang merugikan negara. KKN sudah pasti harus dihindari, mempersulit masyarakat, semena-mena kepada bawahan. Selanjutnya, berpartisipasi dalam politik. Berpartisipasi dalam politik itu boleh, yaitu dengan datang ke TPS pada hari yang telah ditentukan, bukan menentukan atau menunjukkan secara terbuka dukungan politik kita terhadap seseorang kandidat. Nah, berikut tingkat hukuman disiplin, yaitu terdiri dari 3 tingkatan. Yang pertama, hukuman disiplin ringan. Yang kedua, hukuman disiplin sedang. Dan yang terakhir yaitu hukuman disiplin berat. Ketiga tingkatan tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Adapun kesimpulan dari sini ialah pelanggaran disiplin ASN itu bisa terjadi karena rendahnya kesadaran akan tanggung jawab selaku pelayan publik, krisis keteladanan, pelanggaran itu tidak ditindak tegas,
sehingga para ASN ini memanfaatkan kondisi saat ini. Pun saran yang bisa saya ambil ialah kita selaku ASN harus mengedepankan etika sebagai standar perilaku penyelenggara negara. Nilai-nilai etika publik harus menjadi landasan moral bagi ASN dalam penyelenggara negara. Sebagaimana juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yaitu tentang kode yang telah diatur tentang kode etik yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman berpikir, bersikap, dan bertindak dalam aktivitas sehari-hari yang menuntut tanggung jawab sebagai profesi kita, yaitu pelayan masyarakat. Sekian dan terima kasih.